Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Baihaqi Ramadan, NPM 1901010048. Baik, di sini saya akan menjelaskan sebuah materi mengenai meminang dan kafah. Apa itu meminang? Meminang adalah salah satu hal yang dilakukan oleh seorang pria dengan maksud mengungkapkan isi hatinya dan juga itikat baik terhadap sang wanita, dengan maksud agar sang wanita tersebut dapat menjadi pendamping hidupnya. Dalam hal ini penting bagi seorang pria untuk meneguhkan hatinya, menguatkan tekadnya dan juga niat yang kuat dalam meminang sang wanita agar tidak terjadi penyesalan di hari kemudian. Apabila terjadi penyesalan kemudian batal meminang sang calon wanita, maka hal ini dapat melukai perasaan sang calon wanita beserta kehormatannya. Bukan hanya kehormatan sang wanita, tetapi juga keluarganya. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yakni mengenai hukum meminang. Dalam hukum ini, para ulama sepakat menyatakan bahwasannya meminang hukumnya tidaklah wajib. Tetapi dalam prakteknya di kehidupan masyarakat, terkhususnya di negara Indonesia, meminang menjadi salah satu hal yang pasti untuk dilakukan sebelum pernikahan, sehingga banyak masyarakat yang menganggap bahwa meminang ini menjadi suatu hal yang wajib untuk dilakukan. Yang selanjutnya yakni mengenai larangan untuk meminang. Dalam hal ini, yang pertama adalah seorang wanita yang sedang dalam masa iddah. Hal ini untuk dilarang seorang pria meminang seorang wanita yang sedang dalam masa iddah. Ini dibagi ke dalam 5 golongan. Yang pertama adalah seorang wanita yang sedang dalam masa iddah talak raj'i. Apa itu talak raj'i? Talak raj'i itu adalah seorang wanita yang belum terkena 3 talak, sehingga sang suami masih diperbolehkan untuk rujuk. Dalam hal ini ulama fuqaha sepakat bahwasanya hukumnya adalah haram untuk meminang wanita yang sedang dalam masa iddah talak raj'i, baik itu meminang secara terang-terangan ataupun secara sindir. Kemudian yang kedua yakni adalah wanita yang sedang dalam masa iddah talak bain kubro. Para ulama fuqaha terdapat beberapa perbedaan pendapat. Tetapi beberapa ulama sepakat menyatakan bahwa hukumnya adalah haram seorang yang meminang wanita yang sedang dalam masa iddah talak bain kubro itu meminang secara terang-terangan. Namun beberapa ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah memperbolehkan meminang secara sindiran berdasarkan dalil Al-Quran, Sunnah dan Rasul. Kemudian yang ketiga adalah wanita yang sedang dalam masa iddah talak bain subro. Para ulama fuqaha sepakat bahwasanya mengharamkan meminang seorang wanita yang sedang dalam masa iddah talak bain subro itu meminang secara sindiran, itu dilarang karena hal ini dapat menimbulkan perselisihan di antara kedua belah pihak. Yang keempat yakni wanita yang sedang dalam masa iddah karena khulu dan fasik. Khulu dan fasik. Apa itu khulu?
adalah talak permintaan sang istri dengan hadiah. Kemudian apa itu fasad? Fasad adalah sesuatu hal yang dapat merusak keabsahan dalam pernikahan. Dalam hal ini para ulama sepakat menyatakan bahwa haram hukumnya untuk meminang seorang wanita yang sedang dalam masa iddah, baik itu karena khulu maupun fasad, secara terang-terangan selain dari suami pencerai. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yakni tentang wanita yang beriddah dikarenakan kematian sang suami. Ini para ulama menyatakan bahwasanya haram ataupun tidak diperbolehkan untuk meminang wanita yang sedang dalam masa iddah dikarenakan kematian dari sang suami. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan bencana, baik itu dari keluarga sendiri maupun dari keluarga sang peminang, agar tidak timbul permusuhan. Kemudian pembagian yang kedua setelah larangan mengenai meminang. Yang pertama tadi mengenai larangan wanita yang sedang beriddah. Kemudian yang kedua, larangan untuk meminang pinangan orang lain. Hal ini jelas sangat dilarang dalam Islam karena dapat merusak kesempatan ataupun hal dari sang pria itu, yang pertama untuk meminang, dan juga dapat timbul permusuhan. Kemudian yang terakhir pembahasannya adalah mengenai kafaah dalam Islam. Kafaah dalam bahasa artinya sama, sepadan, dan sebanding. Maka dapat diartikan bahwasanya kafaah adalah kesepadanan ataupun sebanding. Apabila kafaah dijadikan sebagai penentu dalam pernikahan, maka kesepadanan dan kesetaraan antara calon suami dan calon istri berkaitan dengan akhlak, status sosial dan ekonomi, ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam membina rumah tangga sehingga tercipta sebuah kenyamanan. Akan tetapi dalam hal ini Islam tidak menetapkan mengenai kafaah, melainkan manusia itu sendirilah yang menetapkan hal tersebut. Materi yang selanjutnya yakni mengenai syarat-syarat pernikahan. Syarat pernikahan itu ada 5. Yang pertama adalah adanya suami, adanya calon suami, adanya calon istri, kemudian adanya wali nikah, kemudian adanya 2 orang saksi, dan juga ijab kabul. Kemudian syarat dari calon suami yang pertama adalah dia sedang tidak dalam ihram, kemudian kehendak sendiri untuk melakukan pernikahan. Kemudian yang ketiga adalah jelas orangnya. Kemudian yang keempat, mengetahui nama calon istri dan nama ayahnya. Kemudian jelas calon laki-lakinya ini harus jelas. Dan yang terakhir, sang calon suami itu tidak ada hubungan mahram dengan sang calon istri. Kemudian yang kedua adalah syarat dari calon sang istri. Nah, bagaimana syaratnya? Syaratnya yang pertama adalah dia tidak sedang dalam masa ihram, tidak sedang dalam ihram. Yang kedua adalah harus jelas sosoknya, dan yang ketiga bukan dari istri orang lain. Artinya dia belum menikah atau bukan calon istri, bukan istri dari orang lain ya, bukan. Kemudian yang terakhir adalah jelas dia itu perempuan.
dia jelas perempuan. Kemudian adalah syarat menjadi seorang wali. Yang pertama adalah harus kehendak dari diri sendiri, kemudian merdeka, kemudian yang ketiga itu haruslah laki-laki, kemudian yang keempat itu taklif, kemudian yang kelima adalah tidak fasik. Habis itu dia haruslah beragama Islam. Selain beragama Islam, dia juga tidak pikun, dan yang terakhir adalah dia harus sehat jasmani maupun rohani. Kemudian adalah syarat ijab kabul. Nah, ijab kabul ini sendiri syaratnya yang pertama adalah ijab kabulnya harus berada di tempat. Kemudian yang kedua tidak digantungkan. Yang ketiga adalah tidak ada batasan waktu. Dan yang terakhir adalah dia harus kuat dan tegas dalam melafalkan ijab kabul. Selanjutnya materi mengenai ta'aruf. Ta'aruf adalah salah satu cara dalam pernikahan Islam, tata cara pernikahan dalam Islam. Ada 5 hal yang perlu diperhatikan dalam pernikahan Islam. Yang pertama adalah tidak melanggar agama. Yang kedua adanya wali dari pihak sang istri ataupun calon istri, ya. Kemudian yang ketiga itu adalah harus ada mahar. Mahar ini sebagai suatu harta yang diberikan oleh calon suami kepada sang calon istri. Nah, kemudian yang keempat adalah harus adanya 2 orang saksi. Nah, saksi ini haruslah wajib ada dalam pernikahan. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah adanya undangan. Undangan ini setidaknya haruslah ada dari orang-orang yang sering berinteraksi dengan kita. Materi yang selanjutnya mengenai syarat-syarat seorang wali. Dalam hal ini, dalam pernikahan seorang wali ini syaratnya yang pertama haruslah baligh. Yang pertama. Kemudian yang kedua haruslah laki-laki. Dalam pernikahan tidak diperkenankan perempuan menjadi seorang wali. Kemudian yang ketiga adalah haruslah merdeka, bukan budak. Nah, ini juga penting. Bagaimana seorang yang sedang dalam genggaman orang lain dapat memutuskan suatu perkara, sedangkan seorang yang budak ataupun sedang dalam genggaman orang lain itu dia tidak dapat memutuskan memutuskan keinginannya ataupun kehendaknya diri sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah seorang wali, antara wali dengan sang calon istri itu agamanya harus sama. Misalnya sang istri itu beragama Islam, maka sang wali juga harus beragama Islam. Apabila sang wali itu beragama selain Islam, maka dia harus digantikan dengan wali hakim yang dapat menjadi wali bagi sang calon istri ini, yang agamanya sama. Dicarikan wali yang agamanya sama-sama Islam. Kemudian selanjutnya yang kelima, seorang wali harus mengetahui baik buruknya calon imam bagi sang istri itu, calon istri. Penting ini karena pernikahan ini mencakup kehidupan sepanjang hayat sampai akhir hayat, bukan hanya sekedar main-main. Dan yang terakhir adalah seorang wali tidaklah boleh seorang yang pendusta. Bagaimana seorang wali dapat menjadi wali dalam pernikahan jika wali tersebut adalah seorang yang pendusta? Maka kata-katanya tidak dapat dipercaya. Materi selanjutnya yakni mengenai menikah dengan mahar terhutang. Apa itu mahar? Mahar adalah sejumlah harta yang diberikan oleh sang calon suami kepada sang calon istri. Dalam pernikahan terkait mahar ini ada 2 jenis. Yang ini mahar yang dibayar secara tunai dan mahar yang diberikan secara terhutang. Nah, dalam hal ini akan lebih baik ketika mahar itu diberikan secara tunai. Nah, mahar terhutang. Dalam hal ini sahabat Rasulullah pada masanya terkait mengenai mahar terhutang
para sahabat menulis sejumlah mahar terhutang tersebut agar tidak lupa untuk membayar mahar tersebut. Menurut Ibnu Abbas terkait mahar terhutang ini berdasarkan kesepakatan antara dua belah pihak, dari sang calon suami dengan calon istri terkait mahar tersebut. Apakah harus menyegerakan untuk membayar, untuk melunasi mahar tersebut, ataupun dapat dilakukan secara berangsur-angsur sesuai dengan kesepakatan antara sang calon suami dan calon istri. Dalam hal ini terdapat keringanan. Materi yang selanjutnya mengenai poligami. Di sini dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3. Fankihu ma tobalakum minan nisa imasna wa sulasa warba. Yang artinya, nikahilah wanita mana saja yang kamu sukai, 2, 3, ataupun 4. Dalam hal ini terdapat pengecualiannya pada lanjutan ayat yang selanjutnya. Fa in khiftum alla taqdilu fawahidatan. Maka apabila dirimu merasa tidak mampu untuk berlaku adil, maka cukup satu saja. Dalam ayat ini sudah dijelaskan bahwasannya salah satu hal yang harus diperhatikan ketika seorang laki-laki yang hendak melakukan poligami, ia haruslah mampu berlaku adil. Mampu berlaku adil dengan antara istri pertama dengan istri yang kedua dan yang selanjutnya. Seperti itu. Itu menjadi salah satu poin yang penting. Dan juga ketika seorang suami hendak melakukan poligami, haruslah mendapatkan persetujuan dari sang istri pertama. Apabila sang suami tidak mendapatkan persetujuan dari sang istri pertama, ataupun berpoligami tanpa sepengetahuan sang istri pertama, maka akan dijatuhi hukumannya adalah haram. Haram untuk berpoligami. Haram. Seperti itu. Bagaimana seorang istri dapat membagi kasih sayang sang suami untuk dua wanita? Pada dasarnya hati seorang istri hanya menginginkan dirinya saja yang diperhatikan oleh sang suami, dan sang suami itu adalah milik dirinya, tidak membagikan rasa kasih sayang kepada sang wanita yang lain. Itu sebabnya kenapa ada beberapa golongan ataupun sebagian orang yang menganggap bahwa poligami itu tidak diperbolehkan, atau menentang lah, ibaratnya menentang poligami. Bukan tidak diperbolehkan, menentang, karena hal yang semacam itu tadi. Demikian pemaparan materi dari materi pertama sampai ke-7. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.